Bab 247. Yang mana ya? Balas Rayhan dengan kening berkerut. Aku ini siapanya Kak Ray? Timpal Raya nampak sungkan, namun begitu penasaran. Davin itu saudaraku. Dan Mbak Ayu itu istrinya Davin. Mereka adalah keluargaku. Begitupun Mbak Raya juga bagian dari keluargaku, jawab Rayhan. Raya yang semula begitu antusias mendengar jawaban Rayhan, langsung menunduk diam. Ia sempat mengambil napas panjang diam-diam lalu kembali mengangkat wajahnya. Oh iya, benar. Kita kan keluarga. Kakek juga selalu bilang seperti itu, timpal Raya dengan senyum manis yang coba dipaksakan. Meski di salah satu sudut hatinya ada yang tergores perih. 150. Raya, padahal sudah sering diingatkan untuk tidak berharap lebih. Jadinya sakit sendiri kan, gumam Raya dalam hatinya. Ia memainkan sedotan di gelas untuk meredam perasaannya yang tak karuan. Antara kecewa, sedih, juga putus asa. Padahal sejak pagi hatinya sudah berbunga-bunga tapi bunga-bunga itu seketika layu tersiram ucapan Rayhan barusan. Sudah azan, mau ke masjid sekarang? Tanya Rayhan sambil bangun dari duduknya. Oh, iya, Kak. Duluan aja ya. Aku lagi nunggu Rara. Lagi menuju ke sini katanya, jawab Raya. Baiklah. Aku duluan, ya. Balas Rayhan sambil melangkah meninggalkan area kantin. Sementara Raya menghela napas sepanjang mungkin dengan begitu leluasa. Ingin mengurai rasa kecewa yang masih saja menaungi segumpal daging di dalam sana. Ray, kamu keterlaluan tahu gak? Rara tiba-tiba duduk di hadapan Raya dengan wajah ditekuk. Ke perpus bareng aku, perginya gak bilang-bilang. Tahu-tahu udah di kantin, lanjut Rara nyerocos. Maaf, namanya juga lupa, jawab Raya. Kok bisa sih sampai lupa sama Besti? Tanya Rara penuh selidik. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada mangkuk kosong dan gelas yang sama-sama dua. Bentar-bentar, barusan kamu sama siapa? Goda Rara sambil tersenyum lebar. Biar aku tebak, pasti sama mantan sopir itu kan? Soalnya cuma dia yang bisa bikin kamu lupa lagi bareng sama aku, lanjut Rara penuh percaya diri. Namanya Rayhan, timpal Raya cepat. Iya, Rayhan. Tapi kok wajahnya mendung gitu sih? Kayak mau hujan besar. Harusnya kan bahagia, berbunga-bunga, ceria, balas Rara keheranan. Raya kembali menarik napas panjang. Entahlah, Ra. Aku dibuat bingung dengan sikapnya. Kadang aku merasa dia memiliki perasaan lebih padaku, tapi kadang aku merasa bukan siapa-siapanya selain karena adik Mbak Ayu, keluh Raya. Kamu beneran cinta saja dia, Ray? Tanya Rara untuk memastikan. Raya mengangguk kecil. Bahkan di saat dia masih jadi sopir pun, perasaan ini sudah ada. Tapi aku takut dikira mencintainya karena dia yang sekarang. Ya ampun, Ray. Semangat, ya. Jangan biarkan rasa itu merenggut kebahagiaanmu dan keceriaan dirimu. Berbalas ataupun tidak, kamu harus tetap bahagia, kamu harus tetap ceria. Karena kalaupun bukan dari dia,
akan ada yang mencintaimu dengan begitu luar biasa dan membuat hari-hari yang dilalui selalu dipenuhi senyuman, timpal Rara sembari mendekat. Ia merangkul pundak Raya dan mengusap-usap punggung sahabatnya itu. Raya menoleh dengan penuh haru. Makasih banyak ya, Ra. Di saat seperti ini, dukungan seperti inilah yang sedang aku butuhkan, tuturnya mellow. Aku punya ide, kata Rara tiba-tiba. Ide apaan? Balas Raya penasaran. Kalau kamu mau tahu Raihan memiliki perasaan yang sama atau tidak, kamu harus buat dia cemburu, usul. 151. Rara. Caranya. Raya kembali bertanya kebingungan. Ya ampun, Rai, gitu doang kudu dijelaskan secara detail. Rara geleng-geleng kepala sambil berdecak pelan. Gini aja. Kamu kan tahu, sudah rahasia umum kalau Kak Gio itu suka sama kamu. Nah, kamu gunakan saja kesempatan itu untuk memanas-manasi Raihan. Kamu pura-pura dekat dengan Gio untuk melihat reaksi Raihan. Kalau dia terlihat marah atau cemburu, itu artinya dia suka sama kamu. Tapi kalau reaksinya biasa saja, itu sudah saatnya kamu sadar bahwa dia gak ada rasa. Paham? Beber Rara panjang lebar. Paham sih. Tapi kalau gitu caranya, aku berasa jahat gak sih sama Kak Gio? Cuma memanfaatkannya doang, balas Raya. Ya gimana lagi? Rara mengendikkan bahunya pelan. Kecuali kamu berani tanyakan terang-terangan tentang perasaannya. Gak perlu susah-susah menebak-nebak, lanjut Rara memberi opsi terakhir. Ish, malu-maluin aja. Raya mendelik pelan dengan ide konyol terakhir yang diberikan sahabatnya. Dahlah, mending kita ke masjid, salat dulu. Keburu masuk lagi, lanjutnya sambil bangun dari duduknya. Mencoba mengalihkan beban pikiran yang memenuhi kepalanya. Jadi aku gak keburu makan nih. Rara menyusul sambil mengusap perut langsingnya. Ya gimana? Gak keburu. Siapa suruh lama banget di perpusnya? Balas Raya tanpa menghentikan langkah. Loh, orang dirimu yang ninggalin. Aku pikir kamu masih di sana. Taunya dah pergi aja, timpal Rara sembari memutar bola mata kesal. Hehe, sorry. Raya nyengir kuda tanpa merasa bersalah. Aku maafkan. Maklum, soalnya orang jatuh cinta memang suka lupa segalanya. Yang diingatkan cuma si dia doang. Berasa dunia milik berdua, yang lain ngekos, kelakar Rara dengan gelak tawarnya. Set. Raya menyimpan telunjuk di bibirnya dengan ujung mata melirik ke arah teras masjid. Sebagai teman dekat, Rara langsung mengerti kode lirikan mata Raya. Hingga dia pun langsung menatap ke arah sana. Di mana Raihan sedang mengenakan sepatutnya sehabis mendirikan salat. Rambutnya yang masih sedikit basah membuatnya terlihat lebih segar dan tampan. Rai. Raya menoleh mendengar seruan dari arah belakang. Ketemu lagi di sini. Lanjut Gio sambil mensejajarkan langkah dengan Raya. Mau salat juga? Tanya Gio. Enggak, Kak, mau makan, kelakar Raya. Bercanda, Kak. Maaf, ya. Iya mau salat, memang mau apa lagi ke masjid? Lanjut Raya sambil tersenyum kecil. Iya juga ya.
Akunya aja yang tanyanya aneh. Haha. Gio tertawa kecil menyadari pertanyaannya tadi memang tidak berbobot. Itu tahu. Balas Raya singkat namun tetap hangat. Membuat keduanya terkekeh berbarengan. Di saat itu pula, mereka melewati Raihan yang sudah selesai memakai sepatu. Raya pun sengaja mengabaikan. 152. Raihan tanpa menoleh apalagi menyapa pada lelaki tersebut. Dia pura-pura terus berbincang akrab dengan Gio diselingi tawa kecil. Aku masuk duluan ya, Rai. Kata Gio karena pintu masuk masjid khusus laki-laki memang terlewati lebih dulu. Oke. Raya mengangkat tangannya lalu membentuk jarinya hingga membentuk huruf 0. Tak lupa sebuah senyuman ia hadirkan padahal ujung matanya diam-diam melirik Raihan. Raihan yang semula masih duduk di teras masjid langsung beranjak kasar lalu berjalan cepat meninggalkan area masjid. Namun, di sela-sela langkah kakinya, ia sempatkan untuk menoleh dulu sejenak ke arah Raya. Beruntung Raya sudah buru-buru bersembunyi di balik tembok tempat khusus wudhu wanita. Tanpa sadar, Raya terkikik pelan mendapati Raihan yang sempat celingukan sebelum akhirnya meneruskan langkah hingga tak terlihat lagi. Ih, kamu mah ninggalin. Jadinya kan aku seperti berjalan berdua saja sama Kak Gio, protes Raya pada Rara saat keduanya hendak mengambil wudhu. Sengaja, kan ada target yang mau dibikin cemburu. Tapi kayaknya beneran cemburu deh. Soalnya aku perhatiin tatapan matanya waktu lihatin kamu sedang ketawa-ketawa sama Kak Gio kayak tatapan yang mau menelan orang. Ganas. Timpal Rara sembari terkekeh geli. Cek, belum tentu. Raya mengibaskan tangannya di udara. Tak ingin terlalu percaya diri dengan apa yang baru dilihatnya satu kali. Sikap seperti itu saja belum cukup untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki rasa cinta. Yeh, gak percaya dia. Lihat aja entar. Balas Rara dengan bibir mencebik. Raya tak menanggapi lagi karena ia mulai fokus berdoa untuk memulai wudhu. Setelah itu ia masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat duhur dengan khusyuk. Selesai salat, tak lupa ia panjatkan banyak doa untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya. Raya tak langsung melepas mukena begitu doa-doa panjangnya habis diutarakan. Dia termenung sejenak dengan sedikit rasa bersalah yang mulai dirasakan hatinya kala mengingat sikapnya yang tadi mengabaikan Raihan. Aku keterlaluan gak sih? Raya bermonolog dalam hatinya sendiri. Kebiasaan malah bengong, ayo ke kelas, udah mau mulai. Keburu keduluan dosen, ajak Rara. Raya pun buru-buru melepaskan mukena dan melipatnya lagi. Setelah itu ia dan Rara sama-sama keluar masjid dan langsung berjalan cepat menuju ruangan kelas. Terlalu fokus pada setiap penyampaian dosen dan tugas-tugas ringan yang dikerjakan, membuat waktu terasa begitu cepat berlalu. Hingga waktu untuk pulang pun telah tiba tanpa terasa. Gak nginap di rumah Mbak Ayu lagi? Tanya Rara saat keduanya berjalan menuju parkiran. Enggak, kangen rumah, jawab Raya. Rara mengangguk mengerti. Hati-hati ya di jalannya. Sampai ketemu besok lagi, timpal Rara. Oke. Makasih ya. Balas Raya sambil melambaikan tangan. Tentu karena arah dan tujuan sepasang sahabat itu berbeda. Selepas itu ia berjalan menuju motornya. 153. Ray, nanti sore ada di rumah dong.
Papaku katanya mau mampir ke rumah kakekmu. Aku mau ikut kalau kamu ada di rumah. Belum puas jalan-jalan di sekitar rumahmu yang luas itu. Raya yang sedang mengenakan helm sempat menoleh mendengar itu. Ternyata tak jauh darinya ada Raihan yang masih saja diikuti Ika. Raya pun pura-pura tak melihat apa-apa dan kembali abai. La memilih untuk langsung menaiki motornya dan bersiap untuk melajukan kuda besinya itu. Mbak Raya. Raihan langsung mencegat begitu melihat Raya melaju pelan. Gimana motornya? Udah aman? Gak ada kendala lagi? Tanya Raihan memastikan. Alhamdulillah, sudah, Kak. Makasih banyak, iya. Balas Raya tanpa ingin menganggap hal itu suatu perhatian lagi. Karena jelas-jelas itu hanya suatu bentuk perhatian terhadap sesama keluarga. Sama-sama. Tapi, apa Mbak Raya gak khawatir tiba-tiba ada kendala lagi di jalan? Mana jauh? Tanya Raihan lagi dengan raut wajah menyiratkan kecemasan. Jangan takut, aku akan mengawalnya dari belakang. Akan aku pastikan Raya sampai rumah dengan baik-baik saja, celetuk Gio yang tiba-tiba muncul. Sudah siap dengan helm dan kunci motor di tangannya. Jika biasanya Raya akan buru-buru menyela dan melarang, kali ini tidak. Dia membiarkan Gio untuk bicara apa saja. Sementara Raihan sendiri kembali merasakan perasaan aneh. Antara tak rela, keberatan, tapi tak mampir diungkapkan. Mari, Kak, duluan ya. Assalamualaikum. Raya melaju tanpa menunggu respon Raihan. Ia hanya sempat melihat jika Raihan memalingkan tatapannya ke sembarang arah dengan kedipan mata yang berubah cepat. Tin-tin. Suara klakson dari motor Gio yang mengikuti motor Raya dari belakang membuat Raihan kian merasa resah. Hatinya mendadak tak nyaman dan berdebar tak karuan. Ingin ia mengejar Raya namun motor gat es itu terlanjur melesat jauh. Ray, malah bengong. Katanya mau langsung pulang. Tegur Leca. Ini mau. Raihan menyahut lesu lalu bersiap menaiki motornya. Begitu bersiap melaju, Raihan sempat menoleh ke belakang. Di mana tadi pagi Raya duduk di boncengan motornya itu. Kini dia menyadari jok itu kosong, sekosong hatinya yang baru menyadari terasa ada yang kurang. Kelesuan itu tak hanya dirasakan Raihan di jalanan, tapi ke bawah sampai ke rumah. Hingga Pak Damar yang melihat kepulangan Raihan pun mengernyit keheranan. Ray langsung ke kamar. Ya, Kek, mau istirahat, kata Raihan setelah mencifem punggung tangan Pak Damar. Iya, istirahatlah. Tumben lesu sekali seperti gak ada semangat, balas Pak Damar. Raihan tak menanggapi. Tak juga klarifikasi. Ia hanya berjalan menuju kamarnya dan masuk ke dalamnya. Menjatuhkan badannya di atas tempat tidur lalu berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Bayangan saat Raya tertawa kecil siang tadi saat bersama Gio kembali mengganggu pikirannya. Juga saat motor Raya dan motor Gio beriringan keluar gerbang kampus saat pulang tadi. 154. Inikah yang dinamakan cinta? Gumam Raihan kebingungan mengartikan rasa yang tak biasa di hatinya itu. 155. Bukan hanya Raihan yang merasakan kekosongan tapi juga Raya. Sepanjang perjalanan dia terus mengenang kembali masa-masa kebersamaannya dengan Raihan pagi tadi. Bahagianya, cerianya, debaran jantungnya, salah tingkahnya,
masih bisa Raya rasakan dengan begitu jelas. Ternyata lebih nyaman duduk di boncengan gebetan daripada bawa motor sendiri. Sepi banget. Raya bergumam di tengah-tengah konsentrasinya mengendarai kuda besi. Melaju di jalanan menuju rumahnya yang tak seramai jalanan utama. Saat ujung mata Raya melirik spion, maniknya sedikit melebar saat mendapati Gio masih mengikuti dirinya. Padahal jarak ke rumah Raya sudah lumayan dekat. Itu artinya rumah Gio sendiri sudah terlewat agak jauh. Raya bergegas mencari lahan sedikit luas di tepi jalan untuk menepi sebentar. Dia pikir ucapan Gio tadi sebatas untuk menemanas-manasi Raihan dan tidak sungguhan. Nyatanya, ucapan Gio untuk mengawal Raya benar adanya. Tak berselang lama, Raya benar-benar menepikan motornya ke pinggir jalan. Ia pun melambaikan tangannya pada Gio agar ikut berhenti. "Kenapa? Bocor lagi?" tanya Gio saat menghentikan motornya di sebelah Raya. "Alhamdulillah enggak," jawab Raya. "Aku cuma heran, kakak kok masih ngikutin sih? Padahal kan rumah kakak udah kelewat," lanjut Raya. "Loh, aku kan sudah bilang mau kawal kamu sampai rumah. Gak apa-apa, gak pernah pulang pergi naik motor barengan juga, bisa ngikutin dan mastiin kamu sampai rumah dengan selamat aja aku sudah bahagia. Bisa tetap perhatikan kamu selama di jalan juga sudah cukup membuatku bahagia," jawab Gio penuh kesungguhan. Mendengar pengakuan itu, Raya merasa langsung tak enak. Lelaki itu terlalu baik dan tulus untuk sekadar dimanfaatkan, pikir Raya. Raya juga akan merasa sangat bersalah jika setelah menerima perhatian yang begitu luar biasa tapi ia tak bisa menerima cinta lelaki tersebut. "Kak, aku bisa pulang sendiri. Gak perlu diikuti atau dikawal segala. Beneran. Aku malah gak enak kalau kakak lakuin itu. Lagi pula ini sudah dekat kok." "Makasih banyak ya," tutur Raya merasa bersalah. "Rai, aku tahu, mungkin kamu belum memiliki perasaan apa-apa sama aku. Tapi kamu tahu sendiri, sejak pertama melihatmu di kampus setahun yang lalu, aku tak bisa menahan perasaanku untuk menyukaimu. Aku langsung jatuh cinta. Dan apa yang aku lakukan ini sebagai bentuk pembuktian rasa sayangku padamu. Aku gak memintamu untuk membalas perasaanku, cukup izinkan aku untuk tetap merasakan perasaan ini," ungkap Gio dengan tatapan penuh ketulusan. "Kak, tolong jangan seperti ini. Aku gak mau membuat kakak semakin terluka nantinya. Aku gak mau memberikan harapan kosong. Jangan buat aku semakin merasa bersalah karena menerima perhatian demi perhatian yang kakak coba berikan," timpal Raya tak enak. "Aku hanya melakukan apa yang hatiku inginkan. Tolong jangan memintaku untuk berhenti mencintaimu karena itu sudah pernah aku coba berkali-kali tapi selalu gagal. Tolong jangan bunuh kebahagiaanku, karena hanya dengan melihatmu dari jarak jauh saja sudah cukup membuatku sangat bahagia. Please." Gio menyatukan kedua tangannya sambil menatap Raya dengan penuh permohonan. Sementara Raya hanya bisa menarik napas dalam karena perasaan tak enak semakin menyeruak masuk ke relung jiwanya. 156. "Kak, maaf aku tak bisa menjanjikan apa-apa. Aku hanya takut perasaan kakak padaku semakin menyakiti kakak nantinya. Dan kalau boleh, aku mohon cukup ikuti aku sampai sini saja. Kakak bisa langsung pulang ke rumah.
Terima kasih sudah mengawalku sampai sejauh ini, pinta Raya. Sebenarnya Raya sendiri pun tak tega mengatakan itu. Hanya saja ia tak ingin memberikan harapan apapun pada Gio meski setipis tisu. Ia tak bisa membohongi perasaannya sendiri jika di hatinya, tak ada sedikitpun perasaan pada kakak kelasnya itu. Raya yang hendak menaiki motornya kembali menoleh. Perasaanku padamu tulus dan tak menuntut balasan. Aku hanya ingin menjagamu demi kebahagiaanku sendiri. Tapi jika besok atau lusa kamu sudah menemukan seseorang yang akan menjagamu untuk selamanya, baru aku akan berhenti, lanjut Gio tak pantang menyerah. Raya tak sanggup berkata-kata. Dia hanya menatap punggung Gio yang kembali menaiki motornya. Raya sempat menarik napas panjang sebelum mengemudikan kembali kendaraan roda duanya. Melaju di cuaca yang sudah mulai teduh karena waktu asar sudah tiba. Raya mendengkus kasar saat mendapati Gio ternyata masih mengikuti dirinya. Hanya saja, kini mengambil jarak yang lumayan jauh di belakang sana. Keras kepala. Gumam Raya sambil geleng-geleng pelan. Ia tak lagi mempedulikan, memilih untuk terus menarik gas motornya, menuju rumah yang jaraknya tak lebih dari 1 kilometer lagi. Sampai di pekarangan rumah, Raya turun dari motornya dengan senyum mengembang. 2 hari tak pulang ke rumah itu, membuat kerinduan di hati Raya terasa menggunung. La melepas helm dengan begitu mudah. Tak seperti tadi pagi yang tiba-tiba macet parah, hingga kesulitan dibuka. Tahu aja nih helm kapan harus beraksi, gumamnya sambil mengulum senyum. Bayangan ketika Rayhan membukakan helm itu dari jarak yang teramat dekat, membuat irama jantungnya kembali meningkat. Sekuat apapun diredam, nyatanya perasaan itu terlanjur tebal dan sulit dikendalikan. Sebelum melangkah menuju teras, Raya sempat menatap ke seberang jalan, di mana Gio melambaikan tangannya sekilas sebelum akhirnya berbalik dan melesat dengan motornya. Perasaan tak nyaman itu kembali muncul. Ternyata sebesar apapun perhatian yang diberikan oleh seseorang yang tak diharapkan, tetap tak berpengaruh apa-apa pada hatinya. Hanya sebatas rasa kasihan sekaligus prihatin. Ate bawel akhirnya pulang. Raya yang sedang termenung menatap jalanan langsung tersadar mendengar suara Riri yang menyambutnya ke teras. Kakak tirinya itu sedang menggendong Siva yang matanya langsung berbinar-binar menatap Raya. Duh, ponakan Ate kayaknya seneng banget lihat kepulangan Ate cantik ini, celoteh Raya tanpa berani menyentuh bayi berusia lebih dari 3 bulan itu. Iya dong, dia tahu nanti pasti ada yang gendong, balas Riri. Ngomong-ngomong, kamu tadi lihatin apaan sih? Gitu banget liatinnya sampai bengong, lanjutnya dengan kening berkerut. Padahal setelah dia teliti, tak ada. 157. Siapa-siapa di ujung jalan sana. Gak lihatin apa-apa. Cuma lihat jalan doang, elak Raya sambil masuk ke dalam rumah dan mengucap salam. Masa ia lihat jalan sampai segitunya, balas Riri tak percaya setelah menjawab salam. Apa kamu tadi ada yang nganterin diam-diam ya? Goda Riri sambil menaik turunkan alisnya. Ia mengikuti langkah Raya hingga ke dalam kamar adik tirinya itu. Cek, siapa juga yang nganterin? Ngaco, sangkal Riri seraya meletakkan tasnya lalu duduk sejenak di tepian tempat tidur. Meredakan rasa lelahnya setelah berkendara lebih dari 1 jam lamanya. Kali aja dianterin sang pujaan. Itu tuh,
Yang ada di rumah kakek Damar, kelakar Riri dengan senyum tertahan. Dianterin dalam hal apa? Aku kan bawa motor sendiri, balas Raya. Ia berdiri lalu membuka lemari pakaian. Mengeluarkan baju rumahan untuk ganti. Kali aja ada inisiatif gitu. Biasanya orang jatuh cinta kan sanggup ngelakuin apa saja. Apalagi cuma bolak-balik nganterin pulang doang, tebak Riri. Kagak. Lagian siapa yang sedang jatuh cinta? Lagi-lagi Raya masih mengelak. Kamu. Atau Raihan mungkin, jawab Riri. Sok tahu. Raya mendelik kesal.